Selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, para peserta webinar Media Academy episode ke-12. Ini sudah episode ke-12 dan tema pada hari ini adalah Media Conventional Go Digital. Hari ini Kamis 16 Juli 2020 dari pukul 10.30 hingga 11 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar kami pada siang hari ini. Tentu saja tidak akan sia-sia karena webinar ini pasti banyak sekali ilmunya. Dan pada siang hari ini narasumber kami adalah Bapak Usman Kansong, biasa saya panggil Bang Usman. Ini merupakan Direktur Pemberitaan Media Indonesia sekaligus anggota Dewan Redaksi Media Group. Sudah 25 tahun ya Bang ya jadi jurnalis ya, sejak tahun 95, benar ya? Iya, betul sekali. Dan sekarang Nggak terlalu lama. dan sekarang merupakan kandidat doktor dari Universitas Indonesia, jurusan komunikasi, S2-nya sosiologi, betul ya Bang ya? Betul. Jadi pasti narasumbernya nggak main-main dan banyak sekali ilmu yang akan digali. Media Conventional Go Digital. Nah, sebelumnya kita akan perkenalkan juga Media Academy. Media Academy ini adalah bagian dari Media Group News yang berlokasi di lantai 8 dari gedung Metro TV. Sekarang saya berada di lantai 8 gedung Metro TV. Nah, Media Academy ini bergerak di bidang pelatihan, pengembangan SDM, dan juga sertifikasi untuk tenaga-tenaga di bidang broadcasting, jurnalistik, hospitality, dan food industry. Seperti apa? Kita simak company profile dari Media Academy. Dekade telah berganti. Di era ini persaingan akan sukses dijalani oleh mereka yang memiliki kompetensi. Media Group News, sebagai grup yang konsisten dalam cita-cita, turut serta memajukan bangsa. Membangun sebuah unit bisnis yang bertujuan untuk mencetak sumber daya manusia yang unggul. Inilah Media Academy. Kami fokus kepada pelatihan dan sertifikasi profesi, mengusung visi misi untuk membentuk dan meningkatkan standar kompetensi sumber daya manusia di Indonesia. Media Academy hadir tidak hanya diperuntukkan bagi kalangan internal media group yang diantaranya media pemberitaan, industri pangan, dan hospitality. Media Academy juga memberikan jasa pelatihan dan sertifikasi profesi bagi kalangan eksternal, seperti pemerintahan, swasta, perguruan tinggi, dan dunia industri lainnya. Para praktisi dan profesional menjadi asesor dan trainer ahli di Media Academy. Mereka berlatar belakang dari Metro TV, Media Indonesia, Medcom.id, Indocater, Pangan Sari Utama, Papandayan Hotel, The Media Hotel, dan banyak perusahaan lainnya di lingkungan Media Group. Mari meraih masa depan gemilang bersama sumber daya manusia yang unggul dan bersertifikasi lewat Media Academy. Oke, itu tadi kita sudah simak bersama company profile dari Media Academy. Nah, kita mulai saja webinar Media Academy episode 12. Seperti Anda ketahui sekalian, temanya adalah Media Conventional Go Digital. Saya Ajeng Kamarati yang akan menjadi moderator pada siang hari ini. Nanti jangan lupa ada tanya jawab yang akan kita berikan waktunya sekitar 30 menit bagi Anda. Silahkan monggo ada kolom chat di sana. Anda bisa langsung mengetik pertanyaan Anda, apapun yang ingin disampaikan dan ditanyakan kepada narasumber kita pada siang hari ini, Bang Usman Kansong. Bang Usman, ini ada video mediaindonesia.com. Apakah mau diputarkan? Apa saya langsung kasih ke Bang Usman? Bagaimana? Terserah Bang Usman. Boleh diputar aja. Putar dulu deh. Putar dulu ya. Kita simak bersama video mengenai mediaindonesia.com. Mediaindonesia.com hadir dengan opini cerdas dan narasumber kredibel, mudah diakses, informasi berkualitas ada di genggaman Anda.
Klik di browser Anda www.mediaindonesia.com dan temukan pandangan berbeda, karena fakta bisa sama, sudut pandang boleh beda. Mediaindonesia.com, views and news. Oke, itu dia mediaindonesia.com. Nah, kita akan tahu lebih lanjut bagaimana kiat-kiat Media Indonesia Go Digital. Kita langsung saja persilahkan Mas atau Bang Usman Kansong untuk memberikan presentasi ya. Silahkan, Bang. Ya, baik. Terima kasih, Ajeng. Selamat pagi, kawan-kawan peserta webinar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Jadi memang teknologi digital itu tidak terhindarkan. Semua kita harus beradaptasi dengan teknologi digital itu. Saya punya paparan tidak banyak. Nanti kita akan diskusikan saja, waktu yang lebih banyak itu kita pakai untuk diskusi. Ya, jadi ya bagaimana kira-kira kita media Indonesia maupun nanti media group beralih dari media konvensional ke media digital. Oke, saya mau sedikit menceritakan, mendiskusikan apa itu digitalisasi. Digitalisasi itu kira-kira ya sebetulnya bahasa pasnya translasi ya, translasi atau adaptasi berbagai aspek kehidupan ke dalam teknologi digital, terutama untuk komunikasi dan informasi. Itu kira-kira definisi umum digitalisasi. Nah, catatannya di sini adalah dia itu ya memasuki berbagai aspek kehidupan kita, termasuk aspek informasi dan komunikasi. Mengapa digitalisasi? Nomor satu itu karena adanya kemajuan teknologi digital. Kemudian nomor dua, perubahan struktur usia masyarakat. Jadi kita mendadak mengenal istilah milenial misalnya begitu. Ini ada perubahan struktur usia di masyarakat, ada yang menyebutnya sebagai bonus demografi. Usia rupanya mempengaruhi juga bagaimana mereka mengonsumsi media. Yang ketiga, perubahan perilaku di masyarakat. Ya, semua kita berubah perilaku keseharian kita, termasuk dalam mengonsumsi media. Orang tadinya baca koran, mungkin sekarang sudah berkurang yang baca koran, apalagi teman-teman milenial mungkin tidak lagi membaca koran. Bahkan teman-teman milenial pun tidak menonton televisi. Jadi katanya millennials kill everything. Jadi dia membunuh semuanya, begitu dia membunuh media konvensional. Kemudian karena ketiga faktor tadi, maka kita harus beradaptasi. Ya, semua masyarakat itu harus beradaptasi terhadap teknologi, terhadap struktur usia tadi itu, dan juga terhadap perubahan perilaku di masyarakat. Karena adaptasi itu ya yang membuat kita bertahan hidup. Mungkin teman-teman di sini masih ingatlah teori zaman sekolahan dulu, ya teori survival of the fittest ya, misalnya itu. Jadi siapa yang bisa beradaptasi itu yang akan bisa bertahan. Kalau tidak bisa beradaptasi, ya tidak bisa bertahan begitu. Walaupun ada yang mengatakan kenapa sih ras manusia itu bertahan dibandingkan ras lain, misalnya dinosaurus begitu kan? Ya karena manusia itu lebih pandai beradaptasi. Dan ada yang mengatakan, misalnya kalau yang pernah baca buku Yuval Noah Harari itu ya, itu manusia bisa bertahan karena dia itu pintar membangun narasi, katanya begitu. Termasuk narasi tentang Tuhan dan agama. Nah, ini kira-kira perubahan ataupun kemajuan teknologi ya. Kalau kita lihat
Ini data sudah cukup lama, ini data 2011 kalau tidak salah, dan pasti sudah berubah lagi. Persentasenya untuk cellular phone pasti sudah naik ya. Bahkan sekarang itu bukan 112%, mungkin sudah 200%. Artinya satu orang sudah memiliki rata-rata 2 handphone begitu, 2 cellular phone. Ya, televisi itu penetrasinya 95%. Hampir tidak ada wilayah di Indonesia yang tidak bisa menangkap siaran televisi. Ya, bahkan mungkin angkanya sekarang sudah 100%, jangan-jangan begitu. Kalau radio 47%-an. Internet waktu itu 29%. Sekarang itu data terakhir mungkin sekitar 60-an% internet penetrasinya atau jangkauannya. Koran 25%. Kemudian majalah 13%. Nah, ini data-data ini menunjukkan perubahan atau kemajuan teknologi digital ya. Di situ ada internet, ada cellular phone. Smartphone sekarang namanya. Nah, ini peningkatan jumlah pengguna internet dari 2014 ke 2015 pasti sekarang angkanya sudah melonjak lebih tinggi lagi, ya dari 137 menjadi 150 itu yang punya akun sosial media, ya 95% itu punya akun sosial media. Bahkan ada yang punya beberapa akun sosial media. Ada yang punya 2 akun di Facebook karena sudah full misalnya, ada yang punya akun di Twitter, di Instagram, dan platform-platform lainnya begitu. Nah, jadi terjadi ini menggambarkan perubahan atau kemajuan teknologi digital, tapi juga menggambarkan perilaku masyarakat yang sudah dipengaruhi sekali kehidupannya oleh internet. Nah, ini yang saya sebut milenial tadi, ya usianya 15 sampai 24, lebih dari 40% itu menggunakan internet ya. Anak-anak ini, contohnya itu anak saya itu waktu dia mulai kos di Unpad di Bandung itu saya belikan televisi dan televisinya itu tidak pernah dipasangnya, tetap ada di kotaknya begitu. Saya tanya kenapa, ya nggak nonton TV lagi saya katanya. Jadi dia sudah melihat siaran televisi ataupun video itu di handphonenya. Tapi uniknya dia masih mau baca koran dan minta dilanggani koran dengan majalah begitu dan bisa dibaca berbarengan dengan teman-temannya di kos. Tapi TV sama sekali dia sudah tidak nonton. Kalaupun dia nonton, misalnya ketika dia pulang ke rumah ke Jakarta, itu dia hanya menonton film, ya menonton film bukan informasi begitu. Dia nonton film HBO apalagi macam-macam itu. Paling-paling kalau informasi dia cuma menonton ini National Geography atau history ya tentang sejarah begitu. Jadi informasi atau news berita itu sudah tidak dia konsumsi lagi. Kalau saya tanya sama anak-anak saya, kamu dapat informasi dari mana? Ya dari handphone juga, dari online, dari media online. Nah, karena itu tadi di awal kita tampilkan mediaindonesia.com karena ya orang-orang sudah banyak yang beralih dari media konvensional ke media digital dan media daring atau media online itu adalah bagian dari media digital selain media sosial tentu saja. Nah, jadi lebih dari 40% menggunakan internet di Indonesia sekarang pasti angkanya sudah lebih banyak lagi ya lebih banyak lagi generasi milenial. Nah, tadi ada soal adaptasi. Nah, ini kita tidak punya pilihan lain media konvensional itu kecuali beradaptasi. Apakah itu televisi, cetak, daring dari teknologi konvensional atau kalau di televisi disebutnya teknologi analog ya ke teknologi digital. Jadi teknologi analog itu satu informasi hanya bisa dilihat di platform terbatas. Ya, sementara bayangkan saja dulu zaman kamera analog, kita masih pakai film,
ya kemudian ketika kita mau mencetak itu harus di kertas, ya harus di kertas, dicuci filmnya istilahnya zaman dulu itu. Tetapi sekarang dengan kamera digital, gambar itu bisa kita produksi, bisa di kertas, bisa di handphone, bisa di laptop, bisa di berbagai platform lain. Nah, kira-kira itulah yang namanya teknologi digital. Media sendiri untuk beradaptasi dengan media digital, itu ada yang kita sebut konvergensi. Konvergensi itu artinya informasi yang kita produksi bisa diakses dari berbagai platform, cuma bukan satu platform. Ya, itu satu definisi konvergensi. Jadi, kalau media Indonesia itu bisa diakses juga di laptop, ya, bisa diakses di handphone, lewat mediaindonesia.com atau e-paper-nya. Nanti e-paper-nya akan kita tayangkan seperti apa media Indonesia. Nah, sekali lagi konvergensi itu artinya, atau teknologi digital itu artinya informasi itu kan bisa teks ya, bisa video, bisa audio, ya itu namanya teks, bisa gambar, itu namanya teks gitu. Nah, itu bisa diakses di berbagai platform, bukan cuma di satu platform. Televisi juga seperti itu. Ya, televisi juga seperti itu. Dulu waktu teknologinya masih analog, kita itu menonton Metro TV, ya cuma bisa di televisi, di layar televisi, di pesawat televisi, tetapi sekarang kita bisa menonton Metro TV itu di metrotvnews.com atau di Medcom atau di mediaindonesia.com. Jadi bisa juga sekarang kita nonton Metro TV itu di handphone, di laptop, bukan cuma di pesawat televisi. Itu yang namanya konvergensi. Tetapi di sisi lain, konvergensi itu juga bisa bermakna media-media dari berbagai platform yang ada dalam satu grup itu kemudian berintegrasi atau menyatu. Ya, itu bisa juga. Misalnya begini, editorial media Indonesia yang ada di halaman 2 setiap hari, kecuali hari Minggu, itu bisa kita tayangkan juga di Metro TV. Orang bisa menonton di Metro TV. Nah, kemudian juga bisa melihat, membaca, ataupun menonton editorial media Indonesia itu di media daring, apakah di mediaindonesia.com, apakah di metrotvnews.com, ataukah di Medcom ID, ya, atau termasuk juga di media sosial sekarang. Ya, media Indonesia punya juga akun Instagram, yang berita-beritanya juga sebagian dimasukkan ke sana, foto-foto dimasukkan ke sana, ya, Metro juga seperti itu, ada berapa followernya, misalnya Twitternya berapa juta, begitu kan. Nah, itu juga dimasukkan ke platform media sosial. Nah, itu yang namanya konvergensi. Jadi, berita yang diproduksi di satu jenis platform media itu bisa dinikmati di platform media lain, tetapi masih dalam satu grup, seperti media grup ini. Ya kan, kita punya TV, punya koran cetak, punya online, punya radio juga di Lampung begitu, di Lampung Pos. Nah, ini bagaimana kita mengkonvergensikannya atau mengintegrasikannya. Inilah salah satu bentuk adaptasi. Ya, jadi adaptasi itu atau konvergensi itu dua jenisnya. Nomor satu secara internal, media-media masing-masing, cetak, televisi, daring itu membuat platform-platform lain begitu. Bukan cuma platform di cetak atau di daring atau di televisi. Pernah satu ketika misalnya teman-teman mungkin tahu ada media online yang bernama IDN Times. Nah, IDN Times itu pernah satu ketika beberapa kali saya kira dia itu mencetak dalam bentuk cetak koran begitu. Pernah ya. Jadi bukan cuma dia memproduksi website atau media daringnya. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, yang kedua itu keluar sifatnya eksternal tetapi masih dalam satu grup. Ya, bagaimana media cetak, televisi, daring, radio, apapun media yang dimiliki oleh satu grup itu berintegrasi terutama dari sisi konten. Kalau dalam hal ini tentu saja konvergensi ataupun integrasi juga terjadi di bidang bisnisnya begitu.
Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan teman-teman di akhir, minta tolong diputarkan di paper Media Indonesia. Stop sebar berita hoax. Pastikan informasi yang Anda dapatkan tepat dan benar. Dapatkan kabar terpercaya melalui e-paper Media Indonesia hanya dengan berlangganan senilai. Cara berlangganan. Unduh aplikasi Media Indonesia sekarang. Satu lagi yang mau saya sampaikan, teman-teman, sebagai penutup, ada pertanyaan, apakah semua kehidupan kita ini akan beralih menjadi digital? Tentu saja ada berbagai pendapat ya. Misalnya orang-orang yang optimistis itu mengatakan bahwa ya semua kita cepat atau lambat akan beralih ke digital. Ya, tetapi ada juga yang mengatakan tidak mungkin semua kembali digital beralih ke digital. Nah, misalnya begini, kalau semua bisa terselesaikan dengan digital, maka saya kira ya kita tidak perlu buka lockdown, tidak perlu transisi PSBB atau relaksasi PSBB begitu. Ya kita ternyata tidak bisa begitu kan, kita di kehidupan digital terus, kita juga ingin di kehidupan yang lebih nyata begitu, tidak virtual melulu. Ya salah satu buktinya kita harus buka lockdown. Ya ternyata ekonomi tidak bisa diselesaikan dengan urusan digital semata. Ada ekonomi yang dunia ekonomi yang harus offline, yang harus nyata begitu, harus real. Sektor ekonomi real, bukan sektor ekonomi digital. Nah, kira-kira itu kita masih perlu mudik Lebaran atau Natal misalnya. Kemarin kan karena pandemi saja, tetapi kalau situasi normal pasti kita tetap beramai-ramai mudik. Tidak bisa kita cuma virtual saja begitu, selamat Idul Fitri, selamat Natal, selamat Lebaran, tapi kita perlu mudik karena kita sebagai makhluk sosial pasti suka sekali berinteraksi. Begitu lockdown dibuka, kafe-kafe penuh, orang ngobrol, ya akhirnya pandeminya atau yang terjangkit COVID makin banyak begitu. Tapi itu hanya menunjukkan bahwa sebetulnya tidak semua kehidupan kita ini akan tergantikan oleh digital. Bagaimana dengan dunia media? Sekali lagi banyak juga prediksi. Ada seorang pakar namanya Philip Meyer, misalnya di buku Vanishing Newspaper itu bilang bahwa koran akan berakhir pada tahun 2043. Artinya setelah 2043, 2044 itu tidak ada lagi koran. Itu ramalan dia. Tetapi ada lagi yang mengatakan bahwa tidak mungkin koran itu akan musnah, ya akan tetap ada koran. Kalau kita lihat radio misalnya, radio itu, nah salah satu sifat teknologi itu dia bisa menggantikan teknologi lainnya, dia bisa memusnahkan teknologi lainnya. Kita ingat dulu waktu saya masih di lapangan jadi wartawan, kita berkomunikasi lewat pager ya, lewat pager. Nah begitu ada handphone, pager itu masih handphone biasa, pager itu masih kita pakai. Ya, tetapi begitu handphone bisa memproduksi teks ya lewat SMS, pager itu mulai hilang dan hilang sama sekali sekarang. Ya, mungkin ada beberapa ya kayak kita lihat di film apa itu? Film apa itu yang istana apa itu gedung putihnya diserang teroris itu masih ada presidennya yang pakai pager begitu kan. Kedua, radio misalnya. Radio itu dulu ketika televisi muncul tahun 1940-an, orang meramalkan the end of radio, matinya radio. Tetapi sampai sekarang kita masih menikmati radio. Ada Spotify misalnya, tetapi kita masih mendengarkan radio di perjalanan misalnya di mobil ya atau di rumah begitu. Bioskop dulu juga diramalkan akan habis dengan ditemukannya teknologi video ya atau sekarang dengan adanya Netflix. Tetapi ternyata bioskop tidak bisa tergantikan benar-benar begitu kan.
ya tidak bisa digantikan. Ada satu teman saya bilang, saya tanya sama dia, apa yang akan kau lakukan ketika lockdown-nya atau PSBB dibuka? Saya mau nonton di bioskop, katanya begitu. Ya, jadi ada yang tidak tergantikan gitu. Nah, kenapa bioskop, radio bisa bertahan? Itu juga karena dia melakukan adaptasi. Radio misalnya kita dengar ada namanya radio digital, radio streaming, entah apa lagi namanya begitu kan. Nah, kemudian juga bioskop melakukan adaptasi, dia bikin sound systemnya yang bagus, kemudian dia bikin satu bioskop, satu gedung bioskop itu dibagi jadi 4, atau kalau di CGV itu kan bisa dibagi jadi 8, orang jadi punya pilihan. Nah, jadi itu adalah bentuk-bentuk adaptasi yang dilakukan oleh media untuk bertahan hidup begitu. Tidak langsung dia berubah menjadi digital. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, adaptasi yang dilakukan oleh media konvensional untuk bertahan hidup di era digital ini menjadi penting. Tinggal lagi cara adaptasinya itu seperti apa. Tetapi adaptasi yang umum dilakukan adalah melalui konvergensi. Kira-kira itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Usman. Jangan lupa kalau misalnya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, teman-teman sekalian ingin menyampaikan pertanyaannya yang mungkin sudah disiapkan, monggo silakan di kolom chat atau mungkin bisa raise your hand, tunjuk jari, nanti akan ada yang yang akan menyambut atau saya sendiri yang akan bertanya langsung kepada Ibu dan Bapak. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang muncul di chat private saya. Bang Usman ini menanggapi yang tadi Bang Usman bicarakan di terakhir adalah kehidupan kita, kehidupan real ini tidak bisa terselesaikan dengan digital. Mungkin bisa ditarik garis, dielaborasi lagi dengan pertanyaan dari Marinda Dama. Izin bertanya, saya Marinda dari BPS Provinsi Kalimantan Timur. Ke depan apakah media konvensional dapat bertahan dengan melihat pesatnya digitalisasi, khususnya media dari data media penetration tadi? Nah, ini apa kita butuh khawatir dengan pesatnya digitalisasi, lalu media seperti televisi, koran ini akan punah pada nanti ya. Silakan Bang Usman. Sambil menunggu yang lain. Ya, jadi tadi saya sampaikan bahwa tidak semua kehidupan kita mendadak harus beralih ke digital ya. Saya contohkan tadi bioskop misalnya yang masih ada. Bioskop itu kan termasuk teknologi yang konvensional, radio juga. Tetapi mereka bisa bertahan karena mereka melakukan adaptasi-adaptasi. Ya, kemudian ada yang tidak tergantikan juga dengan teknologi digital. Katakanlah seperti ini ya, dalam konteks jurnalisme, dalam konteks informasi. Ya, kita bisa lihat bahwa media-media online ataupun media sosial itu sering sekali menyampaikan kabar yang bisa hoax, bisa tidak akurat. Ya, bisa hoax, bisa tidak akurat, karena dia mengandalkan kecepatan, misalnya media daring atau media online, maka dia mengabaikan akurasi. Apalagi media sosial, itu banyak hoax-nya. Nah, disitulah kemudian media konvensional bisa mengisi. Ya, bisa mengisi. Kredibilitas surat kabar menurut berbagai survei di dunia ini itu tetap diakui sebagai yang tertinggi dibandingkan media-media lain, bahkan dibandingkan televisi sekalipun begitu. Nah, jadi masih ada ruang sebetulnya bagi media konvensional untuk bertahan hidup. Dari sisi jurnalisme itu tidak akan mati, hanya berubah platformnya. Tetapi kalau kita lihat tadi bahwa media yang kredibel, media yang akurat, media yang cukup punya banyak waktu luang untuk melakukan klarifikasi, itu adalah surat kabar, ya adalah majalah begitu. Nah, dunia digital ini kan dunia yang menarik sebetulnya, tetapi sekaligus menantang. Nah, kalau dikatakan bahwa sekarang eranya digital, tapi pendapatan dari iklan, misalnya di grup kami sendiri ya, pendapatan dari iklan digital itu masih kecil dibandingkan dengan televisi ataupun surat kabar. Nah, di media Indonesia sendiri misalnya, pendapatan iklan dari media cetaknya itu jauh melampaui pendapatan dari media online-nya. Ya, padahal katanya sekarang dunianya digital. Di era pandemi ini, yang saya ketahui bahwa sudah banyak media online yang mem-PHK karyawannya, tetapi hanya sedikit media konvensional,
media konvensional yang mem-PHK karyawannya, begitu kan. Nah, ini saya kira menunjukkan bahwa media konvensional itu masih punya peluang, ya. Tetapi memang tidak boleh abai, maksud saya biar saja begitu. Kita tetap sajalah bertahan di koran, tidak perlu bikin website, tidak perlu bikin e-paper. Kita tetap perlu melakukan adaptasi-adaptasi. Nah, jadi yang membuat kita bertahan, saya sih masih optimis bahwa media konvensional akan bertahan. Yang penting dia melakukan dua hal. Nomor satu, melakukan adaptasi secara teknologi. Yang nomor dua, menyajikan jurnalisme, ya, menyajikan jurnalisme yang berkualitas atau quality journalism. Yang ini tidak dimiliki oleh media daring maupun media sosial, begitu. Kira-kira itu jawaban saya. Oke, Bang Usman, ini ada lagi, dan mulai banyak ini yang bertanya sepertinya. Ini tadi karena membicarakan tentang kampus, makanya saya akan mengambil pertanyaan dari salah satu mahasiswa sebentar ya. Nah, ini dari salah satu mahasiswa, dia menanyakan bahwa apakah ini akan hanya sekedar teori-teori yang diajarkan di kampus, bagaimana dengan pengajaran mengenai konvergensi ini, apakah ini juga harus dipelajari di kampus atau baru bisa pelajari di lapangan saja, seperti Bang Usman, begitu. Ya, saya juga mengajar dulu ya, beberapa tahun lalu, selalu menyinggung soal konvergensi ini ya. Ya memang di kurikulum tidak ada, ya tidak ada. Artinya apa? Mungkin kalau dosen beneran, maksud saya dosen beneran itu yang memang dosen, kalau saya kan praktisi yang kebetulan diminta mengajar. Itu saya mengajarkan teori konvergensi. Saya punya buku tentang konvergensi itu lumayan banyak begitu. Jadi konvergensi itu ada ilmunya yang semestinya juga diajarkan di kampus. Nah, kampus dengan mengajarkan konvergensi sebetulnya juga melakukan adaptasi terhadap perkembangan teknologi, pada dasar seperti itu. Nah, saya sarankan teman-teman yang berasal dari kampus, apakah dosen maupun mahasiswa, mestinya ada mata kuliah, kalaupun tidak ada mata kuliah tersendiri, mungkin dia dicantolkan di mata kuliah teknologi komunikasi misalnya, itu ada materi tentang konvergensi media. Karena ya inilah eranya begitu. Kalau tidak ada mata kuliah itu, mungkin kita akan tergagap-gagap ketika di lapangan dulu begitu kan. Ketika kita nanti di lapangan kelak, ketika teman-teman mahasiswa bekerja di dunia media. Saya terakhir sekali saya mengajar di satu universitas, saya meminta mahasiswa untuk memproduksi berita dalam 3 platform. Ya, misalnya dia ke lapangan, coba tulis buat koran, ya, coba tulis buat online, dan coba bikin videonya buat televisi. Nah, itu saya menilai tugas akhirnya itu lewat situ, tidak ada ujian di kelas begitu kan, yang hafalan, tapi lebih ke praktik misalnya. Dan itu yang memang saya lakukan di Metro TV, di Media Indonesia. Waktu saya misalnya ke luar negeri, saya sudah melakukan konvergensi, saya meliput untuk saya tayangkan di Metro TV, untuk saya upload di mediaindonesia.com dan metrotvnews.com, dan untuk dicetak di Media Indonesia. Jadi saya sudah melakukan multitasking istilahnya sebagai seorang wartawan. Saya sudah melakukan yang disebut multitalenta begitu, dan itu kan mestinya di kampus itu dipersiapkan. Saya kira itu. Oke, tadi pertanyaannya ini dari Mbak Emi Kuswandari. Tadi agak meluncur scrollnya, jadi saya tidak bisa menyebutkan namanya. Terima kasih Mbak Emi Kuswandari yang sudah bertanya. Oke, ini sudah mulai banyak berdatangan. Kita pilih sebentar. Ini dari UBD Palembang sekarang. Izin bertanya, ini Mas Hendra Zakaria. Dalam era digitalisasi seperti saat ini, semakin banyak pengaruh media sosial karena notabene masyarakat sudah melek digital, baik yang di daerah maupun perkotaan. Yang ingin saya tanyakan, bagaimanakah konvergensi bisa membuat sistem agar tidak ada kesenjangan di dalam bermedia? Terima kasih, mahasiswa S2 Magister Ilmu Komunikasi UBD Palembang. Monggo. Bang Ya, Usman. jadi ada 2 yang perlu dilakukan supaya tidak ada ketimpangan atau kesenjangan ya.
Nomor satu, secara teknologi atau infrastruktur tentu saja harus ada pemerataan internet. Ya, tidak lagi ada daerah-daerah yang blank spot, katakanlah seperti itu, yang tidak bisa menjangkau internet. Nah, ini juga kan yang dikeluhkan oleh dunia pendidikan ketika pandemi, kita diminta untuk PJJ, pembelajaran jarak jauh, tetapi fasilitas internet terutama di pelosok itu tidak ada, sehingga tidak bisa melakukan virtual learning begitu kan. Tetapi PJJ itu bisa melalui media lain, misalnya lewat radio, lewat televisi itu bisa dilakukan, atau lewat kreativitas guru ya, misalkan membuat video tutorial begitu. Nah, jadi itu nomor satu ya. Nomor satu harus ada perbaikan infrastruktur, pemerataan infrastruktur jaringan internet. Ya, saya kira ini tidak dalam waktu yang tidak terlalu lama lah itu akan terjadi ya di Indonesia begitu. Mungkin di gunung, di mana yang betul-betul pelosok yang tidak bisa dijangkau, tetapi sebagian besar wilayah kita nanti akan terjangkau. Tadi saya sampaikan data saya 2014 kalau tidak salah tadi itu kan masih sekitar 30-an% ya. Tetapi sekarang data terbaru bisa 60-70%. Mungkin dalam waktu beberapa tahun ke depan, jangan-jangan kita sudah sampai 80-90%. Jadi penetrasi internet akan setara dengan penetrasi televisi misalnya begitu. Pada satu titik mungkin 100% kita. Ya memang itu yang harus kita lakukan karena pertambahan bandwidth berapa mega atau giga misalnya itu akan menaikkan pertumbuhan ekonomi 0, sekian persen. Nah, jadi penting sekali pemerataan jaringan internet atau infrastruktur internet. Itu satu. Yang kedua adalah literasi, ya, literasi literasi media sosial, literasi media konvensional atau media digital. Tidak ada kesenjangan literasi. Literasi itu artinya melek ya, melek media. Nah, kita ini memang masih senjang. Ya, ada yang begitu menerima informasi karena dia sudah literate, dia sudah bagus, sudah melek, maka dia tidak menerima begitu saja, tidak menelan bulat-bulat, tapi dia periksa dulu. Dia cek dulu apakah informasi dari media sosial atau media daring ini informasi benar atau hoax misalnya. Tetapi ada orang yang illiterate, yang belum melek media, dia menerima begitu saja segala informasi yang dia dapat dari media sosial, apakah Facebook, Twitter, ataukah Instagram, tetapi ternyata itu adalah hoax. Nah, ini perlu dilakukan, literasi media. Oleh siapa? Ya, oleh kita semua, terutama misalnya pemerintah, kemudian dunia pendidikan, kemudian juga media. Sehingga kita relatif punya literasi yang sama, pemahaman yang sama, kemelekan media yang sama, sehingga ketika sama berarti kan kesenjangannya tidak ada. Nah, jadi intinya dua, supaya tidak ada kesenjangan, pemerataan infrastruktur jaringan internet, dan kedua adalah pemerataan literasi media. Itu jawaban saya. Oke, sudah jelas ya mudah-mudahan ya. Sekarang kita menuju ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaannya juga cukup penting untuk ditanyakan. Dari R. Sumantri Raharjo, konvergensi konten secara digital sebagai bagian dari ekonomi politik media group kemungkinan akan berakibat pada efisiensi SDM. Nah, apakah ini juga terjadi di media group atau ada konversi SDM juga di dalam pekerjaan? Gitu, Bang. Ya, jadi isu yang dibangun oleh kita ketika melakukan konvergensi, saya ini adalah person in charge. Ya, di awal-awal kita melakukan konvergensi, tetapi sekarang sudah tidak lagi. Isunya bukan efisiensi, tapi efektivitas. Ya, efektivitas. Jadi kita buang isu efisiensi, karena efisiensi menakutkan seolah-olah akan ada pengurangan orang, begitu ya, pengurangan karyawan, pengurangan jumlah reporter, misalnya. Itu tidak kami lakukan. Sampai sekarang kita tidak ada PHK, misalnya ya. Karena isu yang kita bangun bukan efisiensi, tapi efektivitas. Apa itu efektivitas tadi? Satu orang, wartawan, punya multitalenta, punya multitasking, bisa bekerja, bisa menghasilkan, bisa memproduksi berita untuk sekurang-kurangnya 3 jenis platform. Apakah untuk TV, untuk cetak, dan untuk online.
Tadi saya contohkan seperti ini misalnya, efektivitasnya begini. Saya berangkat ke luar negeri, katakanlah Brazil, mohon maaf ini cerita nostalgia begitu ya, dan agak pamer dikit bahwa saya pernah ke Brazil begitu. Kita Media Group nggak perlu mengirim 3 orang, mengirim wartawan Metro TV, mengirim wartawan Media Indonesia, mengirim wartawan online misalnya. Cukup 1 orang. Waktu itu saya yang berangkat. Saya yang berangkat hanya bermodalkan handphonenya waktu itu saya Samsung S4 misalnya, handphone zaman dulu sekali. Saya ambil gambar. Waktu itu saya meliput uji coba rudal ya, roket ya, yang mau kita beli dari Brazil. Itu saya ambil dengan handphone, kemudian itu ditayangkan di Metro TV. Dan beritanya saya tulis buat metrotvnews.com, mediaindonesia.com, dan juga buat Media Indonesia. Jadi 1 orang itu kan efektif kalau dia melakukan 3 pekerjaan sekaligus begitu kan. Nah, efisien juga pada dasarnya, tetapi kalau efisiensi yang dimaksud adalah pengurangan jumlah orang, itu tidak kita lakukan. Nah, jadi semangatnya, judulnya begitu, tagline-nya konvergensi adalah efektivitas, bukan efisiensi. Kira-kira begitu, Ajeng, jawaban saya. Oke, semoga jelas ya. Pertanyaan selanjutnya ini juga menarik nih, Bang. Dari Andre Wicaksono, bagaimanakah perspektif Pak Usman Kansong melihat digitalisasi sebagai strategi framing media cara baru dalam mengawal suatu agenda yang dinamis, tentunya sangat berbeda ketika mengelola current issue media daily atau harian. Berkaitan dengan digitalisasi, bagaimana media mengkapitalisasikan suatu isu yang tentunya berdampak pada kue-kue iklan. Terima kasih, Andre Wicaksono dari Yogyakarta. Begitu, Bang. Ya, jadi begini. Framing akan lebih kuat kalau kita berkonvergensi. Ya, kenapa? Karena kita jalan bersama-sama mengawal satu isu. Ya, misalnya di Media Group. Ketika kita angkat isu, katakanlah yang sekarang lagi ramai, itu keluarnya surat jalan yang ditandatangani oleh seorang pejabat Polri, ya namanya Brigjen Prasetyo Utomo, itu bukan cuma jadi agenda atau framing Media Indonesia, tetapi juga menjadi framing atau agenda Metro TV dan agenda online kita, begitu loh. Nah, kalau ini kita agendakan bersama-sama, framing ini kita agendakan bersama-sama, maka dia akan semakin kuat daripada kita agendakan atau kita framing sendiri-sendiri, begitu. Ya, jadi itu nilai positifnya, kira-kira begitu ya. Nah, kemudian dari sisi iklan kita juga berintegrasi sebetulnya, melakukan konvergensi. Ya, artinya begini, iklan-iklan yang kita tawarkan kepada klien itu bundling sifatnya ya. Bundling itu artinya dalam satu paket. Ya, kalau memasang iklan sendiri-sendiri, Media Indonesia sendiri, Metro TV sendiri, kemudian Medcom atau mediaindonesia.com sendiri, itu jatuhnya justru akan mahal. Ya, tetapi kalau dia membelikan paket, klien membeli paket, itu akan lebih murah. Dia membayar iklan secara paket. Contohnya beginilah, sebetulnya kalau kita beli sampo yang 1 liter, itu lebih murah jatuhnya daripada kita beli sampo yang katakanlah setengah liter, pada dasarnya itu. Memang seolah-olah waktu kita beli lebih murah yang setengah liter, gitu kan. Tetapi sebetulnya kalau dihitung dengan kontennya, dengan isinya, dengan volumenya, lebih murah sebetulnya beli yang banyak begitu loh, beli yang 1 liter itu, kira-kira seperti itu. Nah, jadi kita kapitalisasi juga dalam pengertian untuk mendapatkan kue iklan tadi bahasa Wicaksono tadi, konvergensi ini ya, digitalisasi ini kita kapitalisasi juga tentu saja begitu kan. Nah, kita dapat dua-duanya, baik dari sisi editorial atau news maupun dari sisi iklan dengan melakukan konvergensi atau digitalisasi media. Terima kasih. Oke, Mas Andre Wicaksono, sudah jelas ya. Selanjutnya kita akan menuju ke Mas Heri Rahmadi, Wakil Ketua Umum Perhumas dan CEO Bambu 2 PR yang saat ini sudah bertanya di sini. Oke, saat ini kita sedang berada di era post-truth. Bagaimanakah sikap yang harus diambil media konvensional tetap independen atau semakin berpihak kepada audiens? Ya, Mas Heri, apa kabar? Terima kasih pertanyaannya. Sudah lama nggak ketemu kita. Oke,
Jadi post-truth itu istilah yang memang sekarang sedang ramai, ya sedang ramai, dia sudah masuk kamus Oxford, itu tahun 2016 kalau tidak salah ya. Nah, dia bersamaan dengan kampanye Pilpres di Amerika tahun 2016, terutama kampanyenya Donald Trump. Ya, Donald Trump itu banyak menyampaikan dalam kampanye-kampanyenya, dan kebetulan, bukan kebetulan, tapi memang disetting disengaja melalui media sosial, bukan melalui media konvensional. Ya. Dan dengan apa yang namanya postur-postur itu artinya kan melampaui kebenaran. Ya. Kalau dia melampaui kebenaran, itu bukan kebenaran, kira-kira itu maksudnya ya. Artinya post-truth itu sering sekali isinya kebohongan. Ya, istilahnya yang ramai juga waktu itu adalah fire hose of falsehood, semburan kebohongan begitu. Semburan kebohongan itu kira-kira terjemahan lebih operasionalnya dari yang disebut post-truth tadi. Nah, kebohongan disemburkan melalui media sosial biasanya. Karena itu hoax memang lebih banyak di media sosial daripada di media konvensional. Ya. Nah, kemudian bagaimana media konvensional untuk tetap menyampaikan yang tidak post-truth, yang benar? Ya, saya kira disitulah kekuatan media konvensional. Ya. Bagaimana agar tetap independen? Saya kira itu bisa kita uji ya, kita uji dari berita-beritanya. Ya. Kalau media itu tidak independen, itu biasanya akan tidak lama bertahan begitu kan? Ya, dia akan ditinggalkan oleh penonton ya. Nah, sebetulnya yang dimaksud independen adalah imparsialitas. Ya, imparsialitas pada dasarnya. Artinya apa? Ketidakberpihakan, semua pihak diberikan suara yang relatif ya, tidak mesti persis, itu relatif sama. Ya, jadi misalnya begini, ketika kampanye Pilpres, itu dua belah pihak, katakanlah kubu Pak Jokowi dan kubu Prabowo, itu ada beritanya di tempat kita, ya di media kita. Itu namanya imparsialitas. Lain persoalan kalau misalnya ada kubu yang tidak mau diwawancara, misalnya seperti itu ya. Ya itu apa boleh buat orang yang nggak mau diwawancara. Nah, saya kira justru media konvensional lebih bisa menjaga imparsialitasnya, ya, menjaga independensinya dalam bahasa Mas Heri tadi daripada media sosial, ya. Kenapa begitu? Karena media konvensional dia produksi kontennya, produksi informasinya melalui proses seleksi. Ya, melalui proses seleksi. Jadi kalau dianggap oleh redaktur, oleh editor, wah ini nggak imparsial nih beritanya, artinya beritanya berat sebelah atau bahkan berpihak, itu bisa jadi tidak ditayangkan karena ada proses seleksi. Oh, atau beritanya ini belum jelas klarifikasinya, belum jelas kebenarannya, maka kita tunda dulu penayangannya. Coba diklarifikasi dulu, baru kita tayangkan. Karena ada proses seleksi, ada namanya kalau dalam dunia jurnalisme itu atau media, namanya gatekeeper. Ada penjaga-penjaga gawang di situ yang mencoba menahan kebobolan, kira-kira gitu. Kalau ada berita bohong yang masuk, itu namanya kebobolan. Nah, tetapi di media sosial, itu tidak ada gitu loh, tidak ada seleksi, apa saja bisa masuk di situ, hate speech bisa masuk. Kenapa sekarang ada boykot ya dari perusahaan-perusahaan besar terhadap Facebook misalnya? Kenapa? Karena Facebook membiarkan hate speech atau ujaran kebencian itu masuk di dalam Facebook. Dalam kasus misalnya Floyd, ya orang berkulit hitam yang mati dibunuh polisi misalnya begitu ya. Nah, banyak Unilever, kemudian Starbucks itu tidak mau beriklan di Facebook, ya tidak mau beriklan di media-media sosial, platform-platform media sosial lainnya. Kenapa? Karena memang imparsialitasnya tadi ya lebih bukan soal imparsialitas sih pada dasarnya, tapi lebih ke
informasi yang disampaikan yang lebih ke post-truth begitu, yang tidak benar, yang melampaui kebenaran ya. Kan tidak benar menyampaikan sesuatu yang sifatnya rasisme. Ya, kampanyenya Trump misalnya untuk Pilpres 2020 itu salah satu yang berbau rasis yang ditayangkan di Facebook, diiklankan di Facebook yang kemudian membuat marah, membuat perusahaan-perusahaan besar itu menarik iklan dari media sosial, dari platform media sosial. Nah, jadi justru disinilah peluang media konvensional untuk menyampaikan informasi yang tidak post-truth, yang truth gitu loh, yang truth. Ya, kira-kira seperti itu, Mas Heri. Oke, dari Mas Heri Rahmadi, semoga sudah jelas ya penjelasannya. Kita ke Yuniel Wardiansyah, ini Bapak atau Ibu punten. Ya, kita bacakan saja langsung. Transformasi digital dan upgrade digital memiliki perbedaan yang tipis. Banyak perusahaan yang awalnya berencana menjalankan transformasi digital, tetapi justru berakhir hanya menggunakan atau melakukan upgrade digital saja. Mohon tanggapannya. Iya, saya kira ini pertanyaan menarik dan peringatan yang bagus sekali sebetulnya untuk industri media. Ya, jangan cuma beralih, pindah begitu kan, tetapi melakukan transformasi. Transformasi artinya dia bukan cuma berubah platform saja atau memperlebar platform, tetapi segala karakteristiknya itu kita ikuti. Tapi tidak diikuti begitu saja, tidak ditiru begitu saja, tetapi kita modifikasi, ya kita percantik dengan katakanlah jurnalisme yang berkualitas tadi itu. Ya, sebab kalau kita cuma mengikuti saja perilaku di medsos, di media daring yang hanya mengandalkan kecepatan tanpa dengan mengabaikan ketepatan, misalnya itu namanya kita tidak beradaptasi, tapi kita cuma mengupgrade saja, kira-kira dalam bahasa penanya tadi itu. Nah, saya setuju bahwa yang dilakukan adalah transformasi. Ya, kalau dalam definisi sebetulnya itu yang namanya adaptasi, yang tadi saya sampaikan di awal sekali, atau translasi bahasanya begitu ya. Jadi bukan sekedar ikut-ikutan rame, oh dunianya sekarang digital, yuk ikut rame-rame kita pindah ke digital atau kita punya platform digital, tetapi memang betul-betul melakukan transformasi, betul-betul mendalami, menyelami dunia digital itu seperti apa. Nah, salah satu hasil dari menyelami dan mendalami adalah konvergensi media yang tadi saya sampaikan itu, gitu. Ya, jadi kita melakukan betul-betul transformasi. Kalau kita cuma memperlebar, misalnya Metro punya website, Media Indonesia punya website, punya online, tapi sendiri-sendiri, nah itu tidak melakukan transformasi. Tetapi dengan konvergensi, kita bukan cuma melakukan upgrade, tetapi kita melakukan transformasi. Terima kasih. Oke, 3 pertanyaan terakhir. Sebentar, ini saya pilih dulu ya. Dari Bu Dorien Kartikawangi, selaku Prodi Ilmu Komunikasi Unika Atmajaya. Bagaimanakah konvergensi media ini dimasukkan dalam kurikulum kampus Merdeka Merdeka Belajar? Apakah industri ini cukup dapat memberikan pendampingan kepada mahasiswa magang terkait hal ini sebagai implementasi Merdeka Belajar? Nah, bagaimana tuh Bang yang satu ini? Tadi sudah saya singgung ya di awal pertanyaan tentang dunia kampus seperti apa dalam kaitannya dengan konvergensi media. Ya mestinya nomor satu ada materi ya, kalau tidak bisa disebut sebagai satu mata kuliah tersendiri, tetapi ada satu materi apakah dicantolkan ke dalam mata kuliah tertentu, misalnya mata kuliah jurnalisme misalnya. Ya beberapa universitas itu mengadakan mata kuliah namanya multimedia journalism misalnya. Ya, nah ini adalah sebetulnya konvergensi. Ya pada dasarnya konvergensi, walaupun mungkin dalam tahap yang paling dasar begitu. Ini mesti dilakukan, saya kira, ya mesti dilakukan. Tadinya mungkin belajarnya jurnalistik televisi begitu kan, jurnalistik cetak, jurnalistik online, tetapi ini multimedia journalism. Nah, ada mata kuliah seperti itu. Di dalamnya apa? Ya belajar bagaimana menulis berita untuk media cetak, untuk media daring, mengambil gambar untuk televisi, sekaligus menuliskan naskahnya misalnya. Itu bisa kita lakukan. Nah, kemudian
setelah itu kan biasanya kalau teman-teman ilmu komunikasi itu akan magang. Nah, magang ini saya kira dia bisa belajar tentang multimedia journalism tadi, ya, apalagi kalau dia magang di perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan konvergensi seperti Media Group. Ya, kalau di media Indonesia sejak dulu sebetulnya kitalah yang mengawali konvergensi dalam level tertentu. Kalau dulu di media Indonesia itu teman-teman yang masuk ke media pertama-tama itu dia harus bukan cuma di apa itu, kita dulu punya program Journalist Development Program, JDP. Ya, di JDP itu teman-teman yang ingin menjadi wartawan ataupun presenter Metro TV itu lebih dahulu diceburkan ke media Indonesia selama beberapa waktu sebelum dia ke Metro TV. Nah, itu kira-kira bentuk konvergensi yang dilakukan oleh Media Group dalam konteks permagangan, dalam konteks pelatihan begitu kira-kira. Jadi bisa sekali kita lakukan dan saya kira dunia media, dunia industri media itu bertanggung jawab juga untuk mendidik ya, membelajarkan teman-teman mahasiswa yang magang dengan konsep konvergensi ini begitu. Terima kasih. Oke, dua terakhir. Ini yang pertama dari Wiji Sukamto, Pak Wiji Sukamto. Strategi apa sebenarnya yang bisa dilakukan untuk membiasakan masyarakat dengan digitalisasi media mainstream karena budaya masyarakat kita lebih akrab dengan membaca koran physically atau secara fisik dibandingkan membaca koran di gadget? Iya, saya kira apa namanya ya, memang ada yang tidak tergantikan ya. Tetapi yang masih membaca surat kabar cetak itu kan generasi-generasi seperti saya lah, kira-kira begitu ya, yang generasi kolonial begitu kan. Nah, tetapi memang kita juga punya upaya untuk kawan-kawan milenial mau juga membaca koran, ya, membaca koran karena itu tadi informasi di koran sebetulnya lebih akurat karena kita punya waktu yang lebih panjang untuk memproduksi sebuah informasi dibandingkan dengan media sosial, dengan media daring begitu. Misalnya caranya adalah kita masuk ke kampus-kampus, kita masuk ke sekolah-sekolah, kita membuat edisi remaja misalnya, edisi kampus. Di media Indonesia ada media kampus misalnya, bahkan kita masuk ke anak-anak, kita punya materi pelatihan jurnalis cilik, ya anak-anak SD kita didik menjadi wartawan, ya wartawan konvensional tentu saja, wartawan TV ataupun cetak, yang nanti tentu saja ada tambahan untuk media online begitu. Nah, kita coba melakukan itu ya, melakukan itu artinya supaya ada mix lah begitu ya, supaya media konvensional justru tetap bertahan. Ya, itu yang kita lakukan, ada regenerasi pembaca begitu, kira-kira seperti itu. Walaupun ini berat, ya belum tentu ini berhasil, tetapi itu harus kita tetap lakukan. Nah, kemudian kalau media online itu saya kira otomatis ya, orang akan menyesuaikan diri. Apalagi anak-anak milenial yang begitu lahir dia sudah diperkenalkan dengan gadget. Ya, dia otomatis saja begitu. Ya, anak-anak sekarang ini kan begitu lahir sudah dipertontonkan dengan film kartun, Peppa misalnya yang berbahasa Inggris ya, atau jenis-jenis lain ya. Saya kira itu otomatis ya, tidak perlu kita katakanlah ya, apa namanya, mengajarkan ya. Tapi yang perlu kita ajarkan justru sebaliknya, yang tadinya cuma mengkonsumsi digital, kita coba ajarkan mengkonsumsi yang konvensional justru. Kenapa? Karena itu bagus. Banyak penelitian mengatakan bahwa membaca informasi di barang cetakan ya atau di benda tercetak seperti buku ataupun koran itu lebih menancap, lebih masuk ke kepala daripada membaca yang online, yang digital. Banyak faktornya. Contohnya beginilah, kalau kita membaca digital, ya katakanlah di handphone, kita itu sering terganggu oleh macam-macam. Ya, apakah itu oleh iklan, ataukah itu oleh pesan yang masuk di WhatsApp grup kita,
Sehingga ketika kita membaca katakanlah e-book atau membaca berita, itu kita sering sekali terganggu. Itulah yang membuat informasi tidak menancap di dalam kepala kita. Tetapi ketika kita mengonsumsi media konvensional, kita itu harus fokus. Kita mesti biasanya fokus, gitu ya. Kita tidak bisa sambi-sambi dengan yang lain, begitu. Nah, dan kita bisa menghindari itu. Ya, ketika kita baca buku, kita biasanya tekun baca buku selama katakanlah 10 menit. Ya, baru setelah itu kita membaca pesan yang masuk ke kita begitu. Nah, justru kita coba ajarkan, kita coba belajarkan teman-teman milenial yang cuma mau mengonsumsi media digital untuk mau baca barang cetakan begitu loh. Barang cetakan. Kenapa? Karena lebih menancap kok. Dan ini benar karena melalui penelitian begitu. Ya, kalau kita baca media online itu suka cepat lupa. Ya, cepat lupa, ya. Karena itu saya sendiri kalau punya e-book, saya biasanya masih saya print tuh e-book itu, karena lebih menancap membaca printed platform gitu ya, printed media daripada online media, kira-kira seperti itu. Oke, Bang Usman Kansong, terima kasih. Ternyata waktu kita sudah agak lewat, jadi tidak ada penanya terakhir tadi. Mas Wiji adalah penanya terakhir. Terima kasih Bang Usman Kansong telah sekitar 1 jam lamanya berbincang, memberikan pandangannya mengenai media konvensional go digital. Sembari saya bacakan, ini ada beberapa media sosial dari Media Academy yang patut untuk Anda simak untuk menyimak bagaimana perkembangan dari Media Academy dan juga informasi update webinar atau pelatihan lainnya. Silahkan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, teman-teman untuk membuka videonya, kita akan foto bersama. Saya tunggu sambil saya bacakan, mungkin bisa dicatat juga. Instagram Media Academy adalah @mediaacademyid, lalu Twitternya @media_academy_id, Facebooknya adalah Media Academy, YouTube-nya adalah Media Academy ID, dan sesi webinar tentu saja bisa ditonton kembali via YouTube channel. Oke, sudah semuanya ya, videonya sudah dibuka. Kita foto bersama, 1, 2, 3, senyum. Oke, sudah diambil ya. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber Bang Usman Kansong selaku Direktur Pemberitaan Media Indonesia dan juga anggota Dewan Redaksi Media Group telah memberikan paparannya. Terima kasih juga kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Jangan lupa untuk saksikan terus webinar-webinar dan juga acara-acara dari Media Academy. Saya Ajeng Kamalati undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa dan selamat siang. Selamat kembali beraktivitas.